Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah? Baik. Sarapan penting bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit dan terhindar dari penyakit mah dapat membuat kita fokus dalam belajar. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasanya, mari kita membaca doa. Ya, untuk ketua kelas, silakan membaca doa. Doa dimulai. Selesai? Nah, sekarang coba lihat teman samping, belakang, kanan, kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada? Hadir semua? Baik, bagus. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, apakah ada yang tahu ada berapa poin yang tercantum dalam Pancasila? Ada berapa? Ya, ada 5. Nah, mari kita sebutkan sama-sama. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil, dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah poin-poin yang tercantum dalam Pancasila. Nah, sekarang bentuk kelompok sesuai kelompok minggu lalu. Ya, silakan dibentuk dulu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 4 di mana tempatnya? Ya, di situ aja. Kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Oke. Baik. Sekarang masing-masing kelompok serahkan tugas gambar yang Bapak suruh buat minggu lalu. Ya, silakan diserahkan. Dari simbol-simbol yang kalian gambar ini, ada yang tahu apa artinya? Karena di setiap simbol ini mempunyai makna dan artinya tersendiri. Jadi ada yang tahu apa artinya? Ada yang tahu apa artinya ini? Bintang ini melambangkan apa? Ada yang tahu? Baik, dengarkan biar Bapak jelasin. Nah, simbol bintang ini adalah simbol bintang yang terdapat di dada burung Garuda. Di dada burung Garuda Pancasila merupakan lambang sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dari simbol bintang ini juga adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bintang melambangkan cahaya yang menjadi pedoman, simbol ketuhanan dan penerang dalam kehidupan. Sedangkan perisai hitam, tempat bintang tersebut digambarkan, menunjukkan bahwa warna dasar yang melambangkan dunia yang gelap tanpa adanya cahaya atau petunjuk. Nah, sedangkan cahaya yang terdapat dalam bintang itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber cahaya kebenaran yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dengan demikian, simbol bintang ini menggambarkan kepercayaan kepada Tuhan dan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Nah, untuk yang selanjutnya,
simbol rantai. Sedangkan simbol rantai ini juga adalah simbol yang terdapat di dada burung Garuda Pancasila dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini terdiri dari dua bentuk mata rantai, yaitu mata rantai segi empat, yang ini nampak. Nah, mata rantai segi empat dan mata rantai bentuk lingkaran. Nah, ini segi empat dan lingkaran yang memiliki makna simbolis, yakni yang pertama, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan wanita, sedangkan mata rantai segi empat melambangkan pria. Keterhubungan antara mata rantai melambangkan bahwa manusia, baik pria maupun wanita, saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Tidak bisa hidup sendiri atau individu. Nah, simbol rantai ini juga mencerminkan persatuan dalam keberagaman yang menunjukkan bahwa manusia harus saling bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan peradaban yang luhur. Nah, secara keseluruhan, rantai melambangkan bahwa manusia dalam hidup bersama saling membutuhkan dan harus hidup dalam harmoni, adil, dan saling menghormati martabat manusia satu sama lain. Nah, sedangkan simbol yang selanjutnya adalah simbol pohon beringin. Nampak? Simbolnya agak kecil. Ini kelompok 3 ya. Ya, agak kecil, tapi nampak kan? Nampak. Nah, baik. Simbol pohon beringin ini juga terdapat di dada burung Garuda Pancasila, melambangkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki makna filosofis yang mendalam dan mewakili konsep persatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin ini merupakan pohon besar dengan akar yang kuat dan menjalar ke segala arah. Ini melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Akar yang menjalar menggambarkan keberagaman tersebut, namun semuanya terhubung ke satu batang yang kuat yang melambangkan persatuan dalam peradaban. Sedangkan akar gantung yang turun dari dahan, melambangkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, yang bersumber dari satu pohon, yaitu Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Indonesia beraneka ragam, mereka tetap bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pohon beringin juga dikenal sebagai pohon peneduh yang memberikan perlindungan. Ini menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah tempat pelindung yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyatnya. Nah, secara keseluruhan, simbol pohon beringin ini mencerminkan persatuan nasional dan menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang beragam, namun tetap bersatu dalam semangat kebangsaan yang kuat. Nah, simbol selanjutnya adalah simbol apa ini? Simbol kepala banteng. Nah, simbol kepala banteng ini juga adalah simbol yang terdapat di dada burung Garuda yang melambangkan sila yang keempat, yakni
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki makna yang erat kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Karena banteng adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Ini melambangkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan pentingnya berkumpul untuk berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang sesuai dengan prinsip musyawarah. Nah, banteng sering berkumpul ketika menghadapi ancaman atau tantangan. Ini mencerminkan perlunya persatuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan secara kolektif melalui musyawarah atau mencapai mufakat. Nah, kepala banteng dalam konteks ini menegaskan bahwa rakyat merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan. Nilai demokrasi yang diwakili adalah bahwa keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan suara rakyat melalui musyawarah yang bijaksana. Nah, secara keseluruhan simbol kepala banteng ini mengajarkan pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada kebijaksanaan dengan menggunakan prinsip musyawarah dan gotong royong dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, baik. Simbol yang selanjutnya. Nah, ini adalah simbol yang selanjutnya, yaitu simbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas adalah simbol yang mewakili kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Padi melambangkan kebutuhan pangan atau kebutuhan dasar manusia untuk makanan. Ini mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kapas melambangkan kebutuhan sandang atau pakaian yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini menggambarkan kesejahteraan dan kecukupan dalam hal kebutuhan dasar lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal. Kombinasi padi dan kapas melambangkan terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata bagi rakyat, di mana semua kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang dapat terpenuhi dengan baik. Nah, secara keseluruhan simbol padi dan kapas mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan sosial, di mana seluruh rakyat mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, serta hidup dalam kesejahteraan yang merata tanpa adanya kesenjangan sosial yang berlebihan. Jadi, itulah arti dan makna dari kelima simbol yang terdapat di dada burung Garuda. Nah, Bapak telah menjelaskan dan memaparkan makna dari gambar-gambar tersebut. Untuk tugas di rumah, setiap kelompok yang tadi dibentuk, gambarlah burung Garuda yang dilengkapi dengan semua simbol yang ada pada dada burung Garuda tersebut. Minggu depan gambarnya dibawa dan setiap kelompok kembali menjelaskan simbol-simbol yang terdapat di dada burung Garuda, gambar burung Garuda tersebut. Oke? Jelas? Baik. Sekarang karena jam pelajaran kita telah selesai, maka dari itu kita cukupkan sampai di sini, dan tugas kelompoknya jangan lupa dikerjakan.
Ya, minggu depan Bapak akan menagihnya. Baik, sekian dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.